pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Sabtu tanggal 18 Desember tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Sebelum kita bicara detail tentang posisi bulan yang conjunction dengan Lilith di Gemini, kita melihat dulu latar belakangnya. Semua masih sama ceritanya dengan kemarin. Saturnus yang square dengan Uranus itu menunjukkan masih ada pertentangan antara penguasa dan yang mengikuti. Kemudian Saturnus yang sextile dengan Chiron, artinya memang sepertinya yang perlu mengubah kebijakan itu adalah dari pemimpin. Jadi yang mengikuti itu hanya sepenuh hati mengutarakan apa keberatannya atau kebutuhan untuk berubah, dan yang jelas dengan oposisi Venus dan North Node itu seperti mengatakan kedepannya kita tidak mau lagi diperlakukan seperti itu. Namun demikian, ini adalah proses yang positif menurut saya, karena Jupiter sextile dengan matahari adalah kalau kita menggunakan proses ini, proses yang mungkin tension, tapi ini bisa membuka jalan pada kebaikan bersama. Jadi dua belah pihak sama-sama memahami posisinya, memahami kebutuhannya, dan bisa mencari hal yang baru. Dan bulan yang conjunction dengan Lilith ini semakin mempertajam posisi kita untuk tidak lagi terlalu reserve, ya, menahan diri untuk tidak mengatakan apa adanya sejujur-jujurnya. Jadi kayak kita sudah dikasih situasi gitu yang memungkinkan kita untuk nggak apa-apa ngomong, dan kita seperti udah difasilitasi. Yang biasanya membuli itu juga menahan diri supaya tidak langsung mencerca setiap ucapan yang keluar. Penggambarannya begitu, dan ini sebenarnya besok, tapi saya ingin menggambarkan sekarang karena apapun yang terjadi sekarang itu juga building up untuk besok. Besok itu adalah bulan purnama di Gemini, dan di sini the answers you need are coming. Jadi artinya saya bacanya besok aja detailnya. Intinya adalah memang kita dalam kondisi yang memang harus mempertanyakan sesuatu. Gemini itu kan dua individu, ya. Ada yang bilang kembar, ada yang bilang pasangan, apapun, it doesn't matter. Tapi dua yang setara kalau di dalam kita menulis, karena bagaimanapun juga Gemini itu kan zodiak udara, jadi logika, intelektual. Jadi itu adalah diskusi atau kontroversi yang logis dan positif, mencari satu titik yang benar, atau kalau kita sering sebut adalah tesis antitesis. Karena bukti, kalaupun ada bukti, tetap kita perlu menginterpretasikannya, memahaminya dengan kacamata yang tepat juga. Jadi ini berarti sudah ada, jawaban itu udah ada, tetapi bagaimana kita memahaminya, apakah keliru atau tidak, ini adalah prosesnya sekarang. Jadi orang bisa saja berada di dalam situasi dengan data yang sama, ya kan, selalu ada sudut pandang dari lebih dari satu pihak. Kejadian sama diceritakan oleh si A sebagai korban, atau si B sebagai yang melakukan, atau bahkan dua-duanya merasa dirinya korban. Apapun itu punya cerita yang memvalidasi atau membenarkan bahwa mereka sesuai dengan di situ posisinya. Dan oleh sebab itu, makanya keadilan itu tidak boleh hanya dilihat dari masing-masing pihak, tetapi pihak yang lebih tinggi ketika menutup mata dan benar-benar menimbang mana yang lebih berat, mana yang lebih ringan, tanpa melihat siapa yang bicara. Kan seperti itu kira-kira. Nah, di sini kalau kita lihat detail pada hari ini, bulan itu selain conjunction dengan Lilith di 16 derajat, 15 derajat, di depan itu ada 17 derajat Vesta. Jadi jelas kalau di sini penggambarannya memang kita nggak mau ngikutin lagi sesuatu yang tadinya kita ikutin dengan sepenuh hati. Jadi semuanya tertulis di langit bahwa memang kontradiksi itu dominan, tapi saya lihat itu sebagai
salah satu proses yang membawa kita pada satu jawaban yang sudah diuji. Jadi nggak yang sudah salah satu bentuk kata yang tidak bisa diingkari, bukan. Blessing of Zahra. Penggambarannya cantik sekali. Warnanya saya suka, warna biru. Biru, ada kuningnya, ada ungunya. Ya, kalau menganalisis gambar itu selalu melihat warna apa, karena biasanya itu mewakili sesuatu. Kalau gelap itu memang mewakili emosi yang terdalam. Ungu itu spiritualitas, kuning itu biasanya dekat dengan kebahagiaan, hijau itu adalah hal yang baru yang ditumbuhkan, masih bisa dikembangkan, putih itu adalah cahaya. Tapi kita lihat figurnya di sini adalah perempuan yang sedang menatap ke atas, ke arah spiritualitas. Ke atas itu biasanya memang ke arah spiritualitas, tapi yang jelas sosoknya dia digambarkan dengan dominasi warna putih. Artinya memang dia sudah memahami, cahaya itu sudah menjadi bagian dari dirinya. Cahaya itu informasi, data, pengetahuan, pemahaman. Dan yang dia pegang adalah dada, perasaan yang dia masih terbuka karena warnanya hijau dan ada bunganya. Dadanya itu hati kan, tempatnya hati. Dia melihat dan dia membuka diri untuk lebih memahami apa sih sebenarnya yang diberikan, diinformasikan kepada saya. Sekarang saya sudah membuka diri, sekarang saya lebih tahu, tetapi saya ingin tahu lebih banyak dari sisi spiritualitas. Jadi penggambarannya seperti ini, dan layer-layer ini kan ada garis jelas yang memisahkan antara satu layer dengan layer. Itu menunjukkan bahwa ada gradasi, ada tingkatan. Oke, bacanya panjang, biarkan saya membaca dulu. Kalau dari puisinya memang mengajak kita untuk tidak hanya terpaku hanya pada logika. Dan sebenarnya dengan Gemini itu kan memang fokusnya kita bicara tentang logika. Tapi anehnya Gemini adalah zodiak udara yang sangat emosional, tapi sifatnya adalah selalu mencoba untuk mencari informasi lebih dalam. Jadi yang baper itu Libra, tapi memang begitu. Gemini itu baper juga, cuman levelnya lebih, yang membuat dia baper itu orang lain. Kalau Libra itu yang membuat baper itu hubungan. Kalau Aquarius itu yang bikin emosi tinggi atau down itu adalah kekecewaan. Ya, karena Aquarius melihatnya ke depan dan apa yang diharapkan, apa yang diinginkan itu tidak diperoleh, dan selalu tidak pernah kakinya berdiri di hari ini, tetapi melihat ke depan. Saya nggak tahu kenapa saya kemana-mana hari ini, nggak apa-apa ya. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa bulan purnama di Gemini ini mengajak kita untuk berdiri di here and now, hari ini dan di sini. Dan kita pasti akan disiram oleh emosi walaupun dasarnya adalah logika. Jadi kadang-kadang logika itu menipu kita. Kita ngomong alasan nggak boleh gitu, boleh gini, tapi sebenarnya semua logika itu dasarnya adalah kekecewaan, sakit hati. Ya, kita sering kan dengan orang panjang lebar menjelaskan sesuatu, tapi sebenarnya dia hanya ingin menyampaikan perasaannya dia yang terluka. Nah, ketika itu terjadi, dan saya pikir kalau itu memang kejadian di depan kita, biarkan dia melewati fase itu. Kalau itu sudah keluar semua ucapan yang logikanya, dia kan seharusnya begini, seharusnya kan gini. Jadi seharusnya itu kan lebih kata-kata yang logis, tetapi sebenarnya dia sedang bicara tentang kekecewaan. Nah, di sini suruh melepaskan. Okay, let go of thought. Don't take it into your heart. You are naked and so thought is like ice. Jadi kalau kita terus bicara dengan kerangka logika, maka kita terus akan merasa sakit hati karena selalu ada gapsnya, selalu ada jeda atau kesenjangan antara apa yang kita harapkan. Kita menggunakan logika atau pikiran kita untuk berpikir untuk melepaskan diri dari rasa sakit hati itu, suffering and pain. Padahal justru sumber dari rasa sakit itu adalah logika tersebut, pikiran kita bahwa kita tidak memperoleh apa yang kita inginkan.
Karena kita kecewa karena kita membandingkan dengan apa yang kita inginkan. Kalau yang kita inginkan itu tidak kita banding-bandingkan, nggak ada itu hitungan rumus-rumus tadi, ini dikurang ini sama dengan apanya, maka kita juga nggak akan sakit hati karena kita tidak sempat membandingkan. Jadi kreasi itu di luar dari tataran pikiran. Kreasi itu kan sesuatu yang fully, sesuatu yang keluar dari logika. Namanya juga kreasi hal yang baru. Ya, jadi apapun yang dikreasikan, biasanya kemudian yang muncul adalah keindahan. Look in the direction from which the images flows, see the brook that causes the wheel to turn. Jadi kita lihat aja sebenarnya kita tuh kayak dibimbing ke arah mana dan berjalan ke arah mana. Sebagaimana gambar ini kayak mencari sinyal, pertanda kemana sih sebenarnya kita arahnya. Tapi karena yang dia pegang adalah dada, jadi kemana arahnya perasaan saya ini diarahkan. 3 kartu, 3 deck, yang satu happiness, ya jawabannya jelas ya, penggambarannya juga. Ya, happiness dia kreasi, happiness kreasi. Kemudian satu kartu lagi ini adalah 3 of action, 3 of wands. Ya, kita nggak usah pikir ke depan, kita nunggu kok, there's nothing we can do now. Jadi sekarang kayak anak ini, dia main kapal aja gitu ya. Nggak usah mikir kapan kapal ini dapat temennya gitu ya. 3 kartu dari Crystal Angels. Yang pertama adalah make time for self-care, dan itu adalah kartu masa lalu. Jadi memang kita perlu untuk fokus lagi ke kesehatan kita. Kesehatan yang saya sampaikan ini tidak hanya kesehatan fisik, dan mungkin utamanya teman-teman yang datang ke sini sedang mencari untuk perasaan lebih nyaman, comfort, ya, mencari comfort, mendengarkan saya ngomong, kan tentu saja nggak cuma saya mendengarkan, yang lain bicara, mencari satu pertanda supaya merasa lebih tenang. Itu kan upaya untuk kita lebih self-care. Tapi barangkali pesan yang paling penting tuh datangnya bukan dari saya gitu, atau bukan dari orang lain. Dengarkan diri sendiri, apa sih sebenarnya yang masih membuat kita gundah gulana gitu ya. Healthy communication in relationship. Pada akhirnya kalau yang membuat kita gundah gulana itu orang yang seharusnya gini tapi dia nggak ngerti orang yang ini, kan jawabannya cuma satu, ya kalau kamu ingin sesuatu terjadi ya komunikasikan. Kok nggak bisa komunikasi? Oh berarti kan nggak baik komunikasinya. Kalau nggak baik komunikasinya memang ada sesuatu yang tidak sehat. Tetapi hari ini kita sedang diajak untuk bicara tentang komunikasi hubungan yang sehat. Heart-to-heart discussion and clear assertive communication help you understand and be understood. Jadi kita tahu masalahnya di mana, selalu masalahnya kembali ke komunikasi. Udah, kita khawatir, kita gundah gulana itu semua gara-gara komunikasi yang macet. Nah, kemudian satu lagi, heighten intuition, be extra aware of your inner knowingness. It is trustworthy. Kembali lagi ceritanya, kembali lagi ke diri sendiri. Jadi kalau semua yang di luar, tadi kan kita bicara hubungan kan kita dengan pihak luar, berantakan, membuat kita kecewa. Sekarang hentikan, dengarkan apa yang di dalam hati kita. Apa sih sebenarnya yang kita butuhkan? Kenapa kok kita begitu haus, begitu craving, sakau banget gitu ya, butuh untuk komunikasi ini terjadi gitu ya. Kenapa? Yang kita butuhkan itu komunikasinya atau rasa aman kita mendengarkan dia bilang iya, walaupun sebenarnya dalam hati kita udah tahu, kayak misalnya dia tuh nggak ngaku salah, tahu nggak sih, saya udah periksa ini segala macam bukti, tapi waktu saya tanyain dia nggak ngaku, dia malah bilang ini itu segala macam panjang. Nah yang dibutuhkan apa? Dia ngomong iya, ya kalau dia mau. Kalau enggak kan kita nunggu sampai dia ngomong ya baru kita merasa tenang. Kan nggak perlu, kita udah tahu kok, nggak perlu dikonfrontasi, udah tahu juga. Intuisi kita udah jalan. Dan kalau dia sudah tidak jujur pada kita, artinya apa? Bagaimana dia menghargai diri kita? Ini kan fungsinya Venus yang conjunction dengan Pluto. Memang ini saatnya kita untuk menilai seberapa besar mereka menghargai kita. Kalau sudah tahu kita tidak dihargai sebanyak yang kita inginkan, seberapa besar kita menghargai diri kita sendiri untuk membiarkan kita berada di situasi yang tidak dihargai. Apakah kita cukup menghargai diri kita untuk tidak menerima situasi di mana kita tidak dihargai?
Saya mau ngomong direndahkan, tapi kan belum tentu ya. Yang penting apa yang kita pikir adalah kita udah tahu situasinya nggak gitu-gitu amat, tapi kita masih dengan semangatnya gitu memaksa bahwa ini harus ditingkatkan, padahal orang yang bersangkutan nggak menghargai kita. Jadi kita menghargai diri kita sebagai apa gitu ya. Oke, ini kayaknya udah pernah kemarin minggu lalu, pernah keluar minggu lalu. Jadi kita tuh punya power yang kita suka lupa. Ya, sadly kita suka lupa kalau kita punya power. Kita menempatkan power tuh di orang lain aja. Kita cari persetujuan dari orang lain. Terus kalau mereka belum menyetujui, kayak kita terperangkap di dalam dunia dimana kita tidak bisa ngapa-ngapain. Enggak, pelajari diri sendiri. Apa yang kita butuhkan. Mengapa kita membutuhkan persetujuan dari setiap orang. Kenapa kita tidak mengambil alih kekuatan itu, power itu untuk diri kita sendiri? Karena yang kita cari adalah perasaan nyaman kita. Gambar ikan itu kan saya tidak hanya menggambarkan sebagai materi, tetapi juga psikologis, perasaan nyaman bahwa saya bisa memenuhi kebutuhan itu dari dalam diri saya sendiri tanpa harus orang lain mengatakan iya atau tidak. Mending dia ngerti gitu. Kayaknya kan udah dicoba juga supaya ini dia tuh kok nggak ngertiin gue banget. Ya halo, dia sekolahnya apa gitu ya. Jadi artinya saya bukannya mau ngerendahin. Intinya adalah setiap orang itu kalau kita berharap setinggi apapun pendidikannya, kalau dia memang tidak niat memahami orang lain ya, sepinter apapun ya enggak, karena kuncinya itu bukan di intelektual kok. Kuncinya kan ada di compassion. Dia punya nggak compassionnya? Kan belum tentu. Nah, kemudian kalau dari tarotnya 4 yang di sini. Ya, ini kayaknya hampir sama ceritanya dengan beberapa waktu lalu ya. Ini adalah perasaan kita unhappy. Ya, tadi gambarnya adalah tentang happiness ya, bahwa kita tuh perlu ngerasa happy, dan sekarang situasinya kebalikannya, kita tuh unhappy. Untuk alasan apa? Untuk alasan yang jelas bukan di dalam diri. Ya, karena kita nggak puas aja, nggak puas dengan ini, nggak puas dengan orang lain, nggak puas dengan itu. Nggak ada yang membuat kita puas ya. Kalau ingat cerita saya tentang kucing saya, si kakak itu ya, yang dia menginginkan, dia selalu minta makan, dikasih makan apa aja itu dia nggak suka, tapi dia nggak tahu apa yang dia mau, jadi dia minta kecewa, minta kecewa, minta kecewa ya. Jadi kan dia nggak happy, mukanya selalu sedih ya. Sementara adiknya tuh mukanya yang polos gitu, lucu banget ya, karena hidup buat dia itu kan semua adventure, tapi kalau buat kakaknya hidup itu bitter banget gitu, semua serba mengecewakan. Dan mungkin kita termasuk yang seperti itu. Ini challenge-nya kita ya. Ini kan energinya Gemini juga kayak gitu. Kita kan harus berkoordinasi, kita komunikasi dengan banyak orang, kita siap-siap untuk melakukan sesuatu, tapi ini tantangan. Jadi kayaknya kalau orang lain tidak membantu kita tuh kayak dunia mau runtuh gitu ya. Jadi ini kan saran, udahlah, nggak usah diterus-terusin. Kalau kita berharap mereka mengerjakan sesuatu, dan mungkin mereka juga sudah pernah janji tapi toh nggak ditepati, dan somehow dia nggak memenuhi janji, itu kita yang terluka parah gitu hatinya. Sementara dia nggak menepati janji, dia happy. Coba bayangkan betapa tidak adilnya. Ya udah gitu, lepas aja. Kalau nggak mau ya nggak mau. Ini kan hubungan ini bisa berhasil kalau dikerjakan dalam tim. Ya kalau dalam timnya berantakan ya mari, dan bukan salahnya kita sendiri gitu loh. Dan mudah-mudahan sih sebenarnya bisa keluar dari rasa khawatir yang luar biasa seperti ini. Kalau kita lihat satu kartu lagi untuk menutup bacaan pada hari ini. All paths lead home. You will never be lost or homeless. Ya, ini tentu saja kiasan ya. Home itu kan rumah, di dalam hati, di dalam diri kita, hati nurani. Home itu saya mengartikan sebagai hati nurani. Selalu kembali ke dalam diri kita. Bagaimana kita bisa sampai ke dalam diri kita tenang? Cara yang paling standar adalah meditasi. Ya, kalau yang punya ritual untuk
ke dalam diri, termasuk sholat ya, sembahyang atau berdoa atau apapun, saya nggak terlalu ngerti yang lain, minta maaf. Tetapi intinya adalah ketika kita duduk sendiri, menenangkan diri, di luar itu ada badai. Kita keluar dari situasi badai, kita masuk ke dalam relung. Relung itu kayak gua, masuk ke dalam diri, mencari ketenangan di situ. Di situ nggak ada suara apa-apa. Tenangkan, masuk ke dalam, pikirannya fokus ke dalam. Di situ kita nggak pernah hilang, kita nggak pernah terpisah jauh dari hati nurani kita. Selama kita hidup, hati nurani itu selalu ada di dalam diri kita, dan temukan itu kalau situasinya membuat kita menjadi kacau hari ini. Oke, Benita Indra di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.